Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan kita harus selalu bersyukur diberi nikmat sehat. Itu adalah sebuah karunia yang terbesar, karena sehat itu ternyata luar biasa mahalnya. Oke, pagi hari ini kita akan bahas materi manajemen keuangan 2 yang pertama, yaitu penilaian surat berharga jangka panjang. Jadi langkah pertama ketika kita membahas manajemen keuangan 2 ini adalah menilai dulu. Mengapa yang kita lakukan di sini menilai? Karena sebelum kita melakukan pilihan, menetapkan pilihan di mana kita mencari sumber pendanaan, itu kita harus menilai. Nah, mengapa di sini pilihannya itu menilai? Karena ketika kita akan mencari sumber pendanaan, jangan sampai kita salah pilih, jangan sampai kita salah langkah. Justru nanti sumber pendanaan itu sendiri yang akan menjadikan kita beban di masa yang akan datang. Nah, seperti yang sudah kemarin disampaikan di pertemuan pertama ketika membahas kerangka pikir atau framework dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini menjelaskan tentang apa, yaitu menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menggali sumber pendanaan, raising of fund-nya dari mana, sumber pendanaannya dari mana. Nah, sumber pendanaan yang pertama yang akan diperhitungkan perusahaan kalau kita melihat di neraca itu adalah sisi pasifa. Sisi pasifa yang paling atas. Kalau teman-teman mahasiswa melihat sebuah neraca, itu pasti yang akan dilihat di sana adalah liabilitas, hutang. Nah, hutang itulah yang harus dinilai. Kira-kira kita nanti akan hutang tidak ya? Perlu hutang enggak ya? Kalau misalnya memang harus hutang yang bagaimana? Apakah hutang jangka pendek, ataukah hutang jangka menengah, ataukah hutang jangka panjang? Nah, untuk hutang kemarin sudah kita bahas juga di manajemen keuangan 1, tapi fokusnya kemarin itu adalah di hutang jangka pendek. Nah, untuk kali ini kita turun sedikit di sisi pasifa, yaitu di bawah liabilitas, yaitu di sana di sisi surat berharga. Surat berharga jangka panjang. Surat berharga jangka panjang. Jadi ketika kita bicara di sini, kenapa ini kok tertulisnya jangka panjang? Karena ketika kita bicara jangka panjang, pasti di sana juga ada jangka pendek. Apa sih bedanya sebenarnya jangka pendek dan jangka panjang? Ketika kita bicara jangka pendek, berarti rentang waktu yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan itu untuk skala yang waktunya pendek. Skala waktunya pendek, jangkanya pendek. Sementara dikatakan pendek itu rentang waktunya berapa? Umumnya, saya mengatakan di sini umumnya yang dikatakan jangka pendek itu adalah rentang waktu kurang lebih satu periodenya 1 tahun atau satu pembukuan akuntansi. Sehingga satu pembukuan akuntansi itu adalah periodenya mulainya bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, sementara yang dikatakan di sini jangka panjang itu berarti penilaian tersebut menggunakan rentang waktu yang panjang. Nah, panjang itu rentang waktunya lebih pasti karena jangka pendek 1 tahun. Berarti kalau lebih dari 1 tahun akan termasuk kategori di sana ada 2, jangka menengah dan jangka panjang. Ketika kita bicara jangka menengah, berarti jangka menengah itu adalah rentang waktu lebih dari 1 tahun hingga kurang lebihnya 5 tahun. Sementara yang dikatakan jangka panjang di sana adalah rentang waktunya itu lebih dari 5 tahun. Nah, tapi kalau kita bicara hutang di sana bukan kemudian hutangnya lebih dari 5 tahun, limitnya tak terbatas, tidak bisa, harus ada batasnya. Batas jangka panjang ketika seseorang perusahaan utang itu berapa? Kurang lebih di sana waktunya itu adalah 25 tahun. Pasti akan muncul pertanyaan ya di kita ya. Kenapa ya? Kok kita itu hutang nggak boleh lebih dari 25 tahun? Kenapa tidak boleh 30 tahun? Kenapa nggak boleh 35 tahun? Kenapa ya? Nah, itu seharusnya akan menjadi sebuah pertanyaan besar
bagi kita, ada apa ya? Kenapa ya kok hutang jangka panjang hanya 25 tahun batasannya kayak gitu. Nah, di sini pertimbangan utamanya adalah ketika 25 tahun mendatang, asumsinya di sana adalah debitur, peminjam, baik di sana itu adalah peminjam pribadi secara pribadi ataupun peminjam di sana adalah sebuah corporate perusahaan, asumsinya di sana masih berdiri, masih ada. Kalau orang secara pribadi berarti masih hidup, sehat walafiat, kemudian kalau perusahaan masih ada dan masih berdiri, artinya masih beroperasional. Mengapa ketika ada batasan seperti itu harus ditetapkan? Karena dengan asumsi 25 tahun, misalnya seseorang berumur 50 tahun, 50 tahun hutangnya 25 tahun, berarti nanti asumsinya akan melunasi ketika seseorang tersebut atau debitur tersebut telah berusia 75 tahun. Padahal dengan asumsi manusia itu rentang waktu yang dipergunakan oleh perbankan itu usia maksimal di sana, bukan kemudian manusia boleh hidupnya, bukan, tetapi perbankan sudah melakukan sebuah studi kelayakan bahwa secara individual itu yang paling aman itu adalah di bawah 65 tahun. Sehingga asumsinya kenapa kok 65 tahun? Kenapa kok 60 tahun? Asumsinya masih produktif. Sehingga ketika sebagai seorang pengusaha, energinya masih banyak. Beda hanya ketika usianya sudah 70 tahun ke atas, ada masalah rentan. Nah, sehingga kenapa hutang secara individual itu dibatasi, afdolnya itu adalah maksimal usianya 60 tahun. Sehingga ketika seseorang usia 50 tahun, dia akan diperkenankan hutang jangka panjangnya hingga usia 60 tahun. Berarti berapa rentang waktu pinjamnya, hutangnya 10 tahun. Seperti itu. Nah, disitulah yang harus kita pahami mengapa di sana harus ada perbedaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sama juga dengan perusahaan. Kalau kita lihat di dunia ini berapa banyak perusahaan itu yang mampu berdiri di atas 25 tahun. Unilever berdiri di atas 100 tahun. Sekarang sudah masuki usia kurang lebih 128 tahun. Bukan perkara yang mudah bisa menjaga sebuah perusahaan, artinya meneruskan keberlangsungan sebuah perusahaan hingga rentang waktu ratusan tahun seperti itu. Sama juga dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini akan teruji di masa pandemi ini. Apakah perusahaan dengan rentang waktu berdiri yang sudah sekian lama itu masih bertahan kan gitu. Nah, itu yang harus kita lihat di sini. Nah, di sini yang akan kita bahas seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, kita melihatnya bukan di hutang dulu, tetapi adalah dengan melihat dari sisi surat berharga. Surat berharga di sana yang akan kita tuju terutama adalah surat berharga jangka panjang. Nah, surat berharga jangka panjang itu yang akan kita pilih salah satunya adalah saham. Di mana kenapa kok saham? Karena seperti kita ketahui bahwa saham itu adalah bukti dari sebuah perusahaan ingin mengajak kerjasama dengan pihak di luar maupun di dalam perusahaan untuk ikut mengelola, memajukan perusahaan, tapi dengan memberikan sejumlah investasi. Jadi bukan meminjamkan seperti debitur hutang ke bank, tetapi di sana adalah berinvestasi. Berinvestasi itu artinya apa? Bahwa investor nanti berharap dengan nilai yang dia tanamkan akan mendapat pengembalian. Harapannya itu. Mengapa? Karena investor itu adalah bagian dari perusahaan walaupun dia dari eksternal. Nah, disinilah letak manfaat ada mata kuliah manajemen keuangan ini. Jadi di dalam manajemen keuangan ini mengatur, mengelola apa? Mengelola bahwa bagaimana keuangan yang ada atau sistem pendanaan yang ada dalam perusahaan itu targetnya satu, yaitu adalah memaksimumkan. Nah, ini kata memaksimumkan ini yang
mungkin kurang bijak ya. Jadi di sana sebenarnya lebih bijak lagi mengoptimalkan nilai perusahaan, atau bahasa kesehariannya adalah mengoptimumkan kesejahteraan pemilik. Karena pemilik sudah berinvestasi. Nah, pemilik ini ketika kita bicara surat berharga, berarti pemilik di sini adalah ada pemilik internal dan pemilik eksternal. Maksudnya pemilik dari dalam dan pemilik dari luar. Nah, kenapa kok ada pemilik dari dalam dan luar? Karena ketika kita bicara pemilik dari dalam, berarti pemilik dalam inilah owners perusahaan. Sementara pemilik dari luar itu adalah para pemegang saham. Nah, dua pemilik tadi mereka berada dalam satu kepemilikan di perusahaan itu, sehingga nanti tidak ada pemisahan ketika kita melihat laporan keuangan di sana itu adanya owners, pemilik. Nanti yang muncul di sana adalah saham yang ditempatkan dan saham yang di store. Kalau nanti teman-teman mahasiswa buka neraca ekuitas, equity. Nah, di sana nanti pasti akan muncul itu yang namanya saham disetorkan dan saham yang ditanam. Apa bedanya? Saham yang ditanam itu adalah sejumlah investasi yang diserahkan oleh pemilik atau founding father-nya sebuah perusahaan. Misalnya PT X didirikan oleh Tuan X. Nah, Tuan X ketika mendirikan pertama itu uang yang dikeluarkan kurang lebih misalnya di sana 10 miliar. Nah, itulah yang dikatakan sebagai saham yang ditanamkan. Kemudian saham yang di store itu bagaimana? Saham yang di store itu adalah saham yang disetorkan oleh para pemegang saham atau para investor yang membeli saham perusahaan X tadi misalnya. Jadi siapapun yang membeli saham sebuah perusahaan di sana masuk kategori dari investor. Nah, disitulah tadi sehingga peran manajemen keuangan di situ mengelola gimana ya caranya agar saham-saham yang dibeli oleh para investor tadi itu berbuah manis, karena ibaratnya ketika investor menanamkan sahamnya berarti di sana mereka berharap akan mendapatkan pengembalian investasinya, nanti akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Seperti halnya seorang petani padi berharap ketika menanam padi nanti padi yang ditanamkan hasilnya baik, menguntungkan. Sama juga dengan saham, investor beli saham harapannya adalah perusahaan yang sahamnya dibeli tadi, perusahaan tersebut memberikan laba yang optimal. Nah, sehingga ketika nanti pada akhir tahun ada pembagian dividen, ada pembagian saham, nah di sana akan terlihat, akan tahu, akan merasakan manfaatnya. Oh iya, ternyata betul investasi di perusahaan X ini luar biasa. Investasinya di sana misalnya tadi saham yang disetor tadi senilai ada 5 investor misalnya, masing-masing 5 investor store sahamnya di sana 2M, 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 sehingga akhirnya saham yang ditanam oleh pemilik 10M, saham yang disetor dari investor luar tadi senilai juga 10M. Nah, disitulah nanti akan terjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan tadi akan membahas owners dapat berapa persen dari nilai keuntungan perusahaan, kemudian para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan berapa persen. Nah, itulah sehingga di sini muncul mengoptimalkan kesejahteraan daripada pemilik, owners welfare istilahnya di sini, yaitu gimana caranya para pemilik itu memiliki keuntungan seperti yang diharapkan. Apakah pasti bisa? Segala yang sifatnya di sana diharapkan akan memberikan 2 kemungkinan, bisa dan tidak. Nah, disinilah peran daripada manajer-manajer yang ada di perusahaan. Kemudian beberapa istilah dari pengertian atau harga surat berharga, nilai daripada surat berharga di sini. Yang pertama adalah nilai likuidasi. Liquidation value, yaitu sejumlah uang yang dapat diperoleh karena suatu aset atau sekelompok aset dijual ketika perusahaan dilikuidasi.
Jadi di sini nilai likuidasi itu adalah ketika perusahaan dilikuidasi, asetnya itu masih berapa, dihargai berapa, bukan masihnya ya, tapi dihargai berapa gitu. Kemudian yang kedua adalah going concern value, yaitu sejumlah uang tertentu yang dapat diperoleh dari perusahaan yang dijual dengan asumsi perusahaan tetap beroperasi. Jadi bedanya dengan yang nilai likuidasi di sana adalah kalau tadi di awal kita sudah membahas tentang rasio. Rasio keuangan minimal 3, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Pada posisi puncaknya perusahaan itu bisa melakukan likuidasi. Nah, likuidasi itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan harus dijual karena perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya atau membayar hutang-hutangnya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, karena tidak bisa, akhirnya apa? Perusahaan dijual. Nah, proses penjualan itulah yang dikatakan di sana sebagai tahap likuidasi. Jadi bukan likuidasi itu dijual semata, tidak. Kalau dijualnya dalam kondisi sehat tidak dikatakan likuidasi, tapi dikatakan likuidasi ketika di sana perusahaan dijual karena tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Nah, sehingga kalau yang pertama nilai likuidasi berarti di sana adalah perusahaan yang dijual karena memang punya beban hutang yang banyak. Kemudian kalau yang kedua going concern itu adalah jumlah uang tertentu yang diperoleh dari perusahaan yang dijual. Perusahaan dijual, tetapi di sini perusahaan tersebut dijualnya semata-mata bukan karena bangkrut, bukan karena nggak bisa bayar hutang, tapi memang perusahaan itu dijual. Contoh yang real itu adalah PT Sampurna Rokok ya. Sampurna Rokok itu dijual tapi tidak bangkrut, malah justru kala itu Sampurna baru berada pada posisi puncak-puncaknya. Bahkan kala itu, di masa itu ya, bukan dengan perbandingan sekarang, di kala itu baru ada satu perusahaan di Indonesia ini yang bisa menjual sahamnya dengan nilai per lembarnya Rp45.000. Tinggi sekali nilai selembar saham Rp45.000. Sehingga mengapa semahal itu? Karena Sampurna, PT Sampurna itu memang saat itu sedang berada pada posisi puncak-puncaknya. Produknya bagus, penjualannya di semua negara, karena PT Sampurna itu adalah perusahaan rokok di mana jaringan akses penjualannya tidak hanya di Indonesia tapi ke negara-negara lain, dan dijual ke Philip Morris. Philip Morris itu juga sama, salah satu pemilik rokok terbesar di dunia. Mereknya yang kita kenal di Indonesia itu adalah Marlboro. Nah, sehingga sebenarnya saat ini Sampurna itu sudah dimiliki oleh Marlboro. Tetapi karena di sana yang dikenal di Indonesia bahwa rokok yang terenak salah satunya adalah Sampurna, merek itu dipertahankan. Sehingga kenapa harga saham setinggi itu, karena yang dijual juga di sana salah satunya adalah merek. Nah, sehingga mahal. Nah, itu yang dikatakan di sana going concern value. Artinya apa? Bahwa perusahaan dijual itu bukan hanya karena bangkrut, tetapi juga sehat pun sah-sah saja dijual. Pemilik sah-sah saja menjual perusahaannya dalam keadaan bangkrut maupun tidak bangkrut. Kemudian nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai akuntansi dari aktiva. Kalau yang atas going concern value itu adalah nilai total. Aset itu dijual berapa, tapi dijualnya nanti perusahaan tak bisa beroperasi, bukan dijual murah karena sudah tidak bisa melanjutkan, tapi dijual karena memang di sana perusahaan itu bisa beroperasi. Nah, nilai buku itu nilai asli, nilai aktiva itu berapa sih gitu. Misalnya ada kursi harganya berapa, harga jualnya satu kursi yang kita lihat dengan bahan baku jati dan seterusnya, misalnya satu unitnya di sana 2 juta. Nah, itulah yang dikatakan di sini sebagai nilai buku. Kemudian nilai pasar. Nah, nilai buku dengan nilai pasar di sini berbeda. Kalau buku itu adalah berkaitan dengan aset, kalau nilai pasar itu berkaitan dengan surat berharga. Nilai suatu sekuritas yang secara aktif diperdagangkan merupakan harga terakhir yang dilaporkan pada saat saham diperdagangkan. Nah, ketika nanti kita bicara saham, seperti dulu sudah disampaikan, saham itu ketika dijual pagi hari, di sana ada open,
sore harinya ada close. Nah, yang dimaksudkan nilai pasar itu adalah ketika harga close di sore hari diumumkan lagi di pagi hari, itulah yang dikatakan di sini sebagai market value. Jadi nilai terakhir dari harga saham di sore hari dipasarkan lagi di pagi hari. Kalau di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, di negara-negara lain kalau di Amerika Serikat di sana ada Wall Street di sana. Nah, seperti itu. Saham PTX harganya Rp1.000, saham PTB harganya Rp2.000. Nah, pagi hari penetapan harga-harga itu asalnya adalah dari harga closing price di sore hari sebelumnya. Sehingga bukan pagi bikin harga lagi, tidak, tapi dasarnya adalah dari di sore harinya. Kemudian yang kelima, nilai surat berharga berikutnya adalah nilai intrinsik, yaitu suatu sekuritas menunjukkan nilai ekonomisnya. Misalnya kalau tadi nilai pasar itu nilai jual, saham ini dijual harga berapa. Tapi kalau nilai intrinsik itu adalah dasar atau komponen-komponen yang menunjang harga sebuah saham dijual di pasar. Pasarnya di sini adalah pasar sekuritas, bukan pasar barang, bukan pasar jasa, tapi di sana itu maksudnya jasa di sini adalah selain sekuritas ya. Jadi kalau saham pasti jualnya adalah di pasar saham. Nah, nilai intrinsik itu adalah nilai-nilai yang membentuk. Sehingga kenapa Sampurna kok bisa harganya Rp45.000, tapi kok ada harga saham lain harganya Rp1.000, ada harga saham lain bahkan harganya 0, rupiah. Ngapa seperti itu? Nah, di sana ada beberapa tolak ukurnya, yaitu aktiva perusahaan itu berapa sih? Labanya saat ini berapa, kemudian faktor-faktor yang mendukung perusahaan, misalnya saat ini produk tersebut sedang diminati dan digemari oleh para konsumen, itu akan berdampak pada harga saham. Kenapa? Berarti semakin banyak pembeli, laba yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi. Tapi ketika konsumen menjauh dan tidak beli, berarti laba yang akan diterima perusahaan juga akan semakin rendah. Nah, disitulah yang dikatakan sebagai nilai intrinsik, sehingga kita bisa membedakan antara nilai pasar, market value, dan intrinsic value. Kemudian beberapa hal tadi yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika kita bicara going concern value di atas tadi, di nomor 2 tadi, itu adalah ketika perusahaan bangkrut nanti nilainya berapa, itu setidaknya tetap bisa diperhitungkan di situ. Nah, sehingga ketika kita bicara nilai atau harga surat berharga, 5 hal ini yang harus kita ingat. Yang pertama adalah nilai likuiditas, yang kedua adalah going concern value, yang ketiga adalah nilai buku, yang keempat nilai pasar, yang kelima adalah nilai intrinsik. Nah, silakan teman-teman mahasiswa boleh bertanya di sesi ini nanti, silahkan bisa langsung via WA-nya, bisa lewat GC, dan kita bahas lebih detail lagi. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.